Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, salam sehat, salam jumpa kembali dalam acara obrolan ibu-ibu Radio KAJ Radio Line. Semoga sahabat dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu penuh dengan semangat dalam menjalankan keseharian, dalam tugas, dan dalam segala sesuatu yang sahabat lakukan. Senang sekali saya Francisca Audrey bersama dengan sahabat saya Laurencia Fani dapat hadir dan menemani sahabat dalam acara obrolan ibu-ibu KAJ Radio Line yang disiarkan pada setiap hari Senin, minggu kedua dan keempat setiap bulannya. Jika sahabat ada yang mau dipertanyakan atau ada saran atau masukan, silahkan mengirimkan melalui kolom komen di YouTube yang beredar. Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, kita masih melanjutkan pertemuan kita di bulan lalu dengan hadirnya narasumber kita, yaitu Pak Seto Marsunu. Selamat datang Pak Seto. Kita lanjutkan ya untuk pertemuan kali ini. Masih tentang mendidik diri. Tapi untuk pertemuan yang lalu adalah bersiap dididik oleh Tuhan. Pertemuan kali ini kita berjudul Pembangunan Iman Umat. Nah, Pak Seto, kita udah kenalan ya. Harusnya udah anget nih diingatan para sahabat obrolan ibu-ibu. Ada baiknya Pak Seto bolehkah membuat sedikit resume ya, di mana kita menyarankan mendidik diri dengan pendidikan resmi di KPKS, begitu ya Pak? Silakan Pak. Baik. Sedikit resume. Yang kita perlu ingat kembali adalah bahwa kita mengikuti Tuhan Yesus, dan kalau mau mengikuti Tuhan Yesus, orang harus kenal dengan Tuhan Yesus, dan kitab suci menjadi sarana yang utama untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Yeah. Mengikuti Yesus berarti siap untuk melakukan apa yang dikehendaki, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian ada tempat yang dikhususkan untuk belajar kitab suci, yaitu kursus pendidikan kitab suci Santo Paulus. Mereka yang sudah belajar di kursus ini diharapkan, dianjurkan untuk membantu sesama umat Katolik belajar tentang Tuhan Yesus juga, kembali ke paroki, dan terlibat di dalam pengajaran iman. Nah, itu yang kita diskusikan di pertemuan yang lalu ya. Terima kasih untuk summary-nya Pak Seto ya. Kita lanjutkan ke sesi yang kali ini, kita akan lebih masuk ya Pak Seto ya. Di mana pembangunan iman umat yang udah menjadi tugas kita ya. Kita sudah ngomong lebih lanjut nih, seolah-olah saya sudah selesai nih. Sudah selesai belajarnya. Tapi manusia tidak pernah selesai belajar ya Pak ya? Ya, belajar terus. Karena kita belajar tentang Tuhan Yesus, berhenti belajar kalau sudah ketemu sama yang dipelajari. Gitu ya. Berarti? Jawab sendiri apa itu. Nah, bagaimana sih ajaran Katolik ini yang mendefinisikan iman kita kepada Yesus, seperti yang judul kita untuk hari ini ya, pembangunan iman kita kepada Yesus. Bagaimana itu Pak? Bisa tolong Baik, kita perlu mengingat yang gampang saja ya. Kalau orang mengatakan saya beriman, berarti dia harus punya 3 hal. Yang pertama itu pengetahuan. Saya harus tahu apa dan siapa yang saya percaya. Kemudian yang kedua, saya punya relasi dengan Tuhan yang saya percaya. Jadi iman pasti mengandaikan relasi dengan Tuhan yang dipercaya. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga dalam iman itu adalah perbuatan. Jadi relasi saya dengan Tuhan, pengetahuan saya tentang Tuhan, itu yang akan menggerakkan, mendorong saya untuk berbuat. Lalu akan ada tanda kalau orang itu percaya. Tandanya adalah perbuatan itu.
Nah, kalau biasa kita dengarkan di dalam gereja Katolik, orang yang beriman itu mengasihi gitu ya. Tapi itu belum cukup. Orang yang percaya kepada Tuhan itu akan tampak di dalam 3 perbuatan ya. 1, mengasihi, 2, melawan dosa, dan yang ketiga itu membina relasi dengan Allah. Itu seperti janji di malam Paskah itu. Saya percaya kepada Tuhan, kepada Bapa yang menciptakan, percaya kepada Yesus. Tapi kemudian kan ditanya, sanggupkah saudara menolak setan dengan segala godaannya? Itu tanda kalau saya percaya kepada Tuhan. Ya, perbuatan yang akan mewujudkan iman itu kasih, melawan setan, melawan dosa, dan kemudian hidup rohani atau relasi dengan Tuhan. Itu yang perlu dimiliki oleh orang yang percaya atau beriman. Gitu. Iya. Jadi kalau perbuatan itu bukan hanya mengasihi, tapi kasih. Kasih maksudnya ya, memberi sesuatu. Mewujudkan ya, nggak cuma teori ya Pak Seto ya? Sebenarnya ada yang lebih serius daripada itu. Ketika orang mengasihi, itu sebenarnya di dalam dirinya timbul keinginan supaya yang dikasih itu benar, yang dikasih itu bahagia. Wah, kalau ibu-ibu pasti sudah sangat berpengalaman untuk mengasihi, kan? Karena ibu yang benar gitu ya. Saya nggak ngomong ibu yang nggak benar. Yang nggak benar ya. Nggak benar berapa? 3, 70. Seorang ibu yang mengandung, yang melahirkan, pasti pengen anaknya bahagia. Itu tanda pertama kasih. Kemudian yang kedua, itu demi kebahagiaan anak yang dikasihi, ibu harus mengorbankan banyak hal, dan kemudian saya nggak yakin ibu bisa jawab pertanyaan saya. Berapa uang yang sudah ibu korbankan untuk anak ibu? Tidak terhitung. Nggak akan bisa. Hitung pun juga nggak akan bisa itu. Dan itu ketika orang mengasihi dalam hati pengen supaya yang dikasih bahagia, dan kemudian berani berkorban untuk yang dikasihi. Dan mengasihi sesama hal yang sama. Dan itu bermula dari Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan pengen kita bahagia di surga, dan karena itu dia menjadi manusia, mati di kayu salib, mengorbankan diri untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, itu pemahaman mengenai kasih yang terus-menerus dipelajari di dalam gereja Katolik. Contohnya sih konkret ya, tentang kita. Tapi kalau balik lagi gitu ya, tentang yang pengen selalu kita pelajari tentang Yesus itu sendiri, kadang-kadang masih belum bisa masuk Pak Seto ke kepala saya begitu. Belum masuk di kepala bagaimana? Belum, nggak mengerti begitu loh. Beri contoh misalnya. Sebegitu besarnya ya kasih. Saya hanya memaknai begini, tidak ada sahabat yang begitu besar kasih seorang sahabat yang dia mengorbankan nyawanya gitu ya, untuk memberikan dirinya. Bahkan seorang ibu pun mikir 2 kali. Belum tentu loh ibu-ibu zaman sekarang ini gitu loh. Nah itu yang menurut saya kasihnya sebesar apa sih gitu loh. Saya sudah menerima hidup seperti ini gitu loh. Dan ingin memahami, tapi belum juga nyampe gitu Pak. Iya, ketika orang berbicara tentang kasih, banyak yang berpikir hanya soal raga dan materi. Kasih Tuhan seringkali dimengerti Tuhan sudah memberikan rezeki, memberikan kesehatan. Tetapi ketika bicara tentang Tuhan, kasih yang diberikannya jauh melampaui semua yang sifatnya materi dan raga itu. Ya, sederhananya begini. Tuhan mempersembahkan diri di kayu salib supaya saya masuk surga. Ya, untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, surga itu bisa disebut sebagai kepastian, jaminan. Bukan untung-untungan. Dan kemudian ini begini, Tuhan memberikan surga ya, tapi jangan buru-buru pengen ngambil. Selama orang hidup di dunia, orang sudah mengalami begini, hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam ini, Injil Yohanes 17 ayat 3,
hidup kekal itu sama dengan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan yang abadi ya. Nah, ketika orang menjadi percaya kepada Yesus, maka sebenarnya selama di dunia dia sudah hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan yang nggak kelihatan, walaupun begitu bisa dirasakan. Selama hidup di dunia hidup bersama dengan Tuhan. Ketika raga mati, jadi ketika orang mati, yang mati cuma raga kan, jiwa tetap hidup. Raga ditinggal, jiwanya akan terus bersama dengan Tuhan. Jadi hidup bersama dengan Tuhan sudah dialami, sudah dinikmati selama kita hidup di dunia. Dan kemudian nanti dalam perjalanan ini terus hidup bersama dengan Tuhan. Ketika menghadapi kematian, orang harusnya nggak takut lagi. Karena apa? Cuma raga ditinggal, tapi jiwa tetap bersama dengan Tuhan. Itu ketika kita berbicara tentang iman, bicara tentang kepercayaan kepada Tuhan, itu kan justru karena kita berpikir tentang hidup sesudah kematian kan. Jadi selama di dunia bisa mengalami hidup bersama dengan Tuhan, dan itu akan mencapai kepenuhannya, ya setelah hidup di dunia ini berakhir begitu. Jadi surga juga kita rasakan dong Hidup di dunia bersama ini, ya, karena udah bersama dengan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Nanti di sana nanti akan lebih penuh karena kita sudah nggak ada soal-soal raga lagi. Kalau nggak percaya ke sana aja. Ayo samaan dong ya. Lalu, Tapi ya Pak Seto ya, tapi itu kan caranya untuk mempraktekkan iman kepada Yesus tadi, itu dalam keseharian itu kayak gimana ya? Maksudnya dengan hubungan dengan sesama gitu ya. Nah, sekarang begini deh, mulainya dari pengetahuan dulu ya. Orang yang beriman harus tahu apa yang dia percaya, harus tahu siapa yang dia percaya. Dan pengetahuan ini menjadi sangat penting karena mau ngapain saja kita perlu pengetahuan kok. Kita mau melakukan apa saja, mau main handphone tanpa pengetahuan, nggak bisa. Pasti perlu pengetahuan. Mau bekerja, mau pekerjaan apa saja, pasti perlu pengetahuan. Nah, mau ke surga, jelas perlu pengetahuan. Mau ikut Yesus, jelas perlu pengetahuan. Nah, di dalam gereja Katolik, orang yang mau baptis itu belajar setahun. Mau terima komuni pertama, belajar. Mau terima sakramen penguatan, belajar. Mau terima sakramen imamat, belajarnya lebih lama lagi. Jadi pengetahuan itu menjadi yang bisa dikatakan duluan. Yang pertama perlu dimiliki. Nah kemudian begini, setelah saya tahu, lalu saya membina relasi. Jadi unsur yang berikutnya, relasi dengan Tuhan yang saya tahu. Saya percaya dengan Tuhan. Saya mau membina hubungan relasi. Dan ketemulah kita dengan kehidupan doa. Dan doa nggak bisa dibatasi hanya ini, permohonan. Kalau ditanya begini, ada doa sebagai berbicara kepada Tuhan, gitu ya. Ada doa pujian, ada permohonan, ada syukur. Mana yang paling banyak didoakan? permohonan. Tetapi ketika bicara tentang hidup doa, ada yang lebih dari itu. Kalau berdoa hanya sekedar memohon, lalu nanti akan ada ukuran doa. Doa yang baik adalah ketika permohonan dikabulkan. Yang doanya nggak dikabulkan, wah itu bisa dituduh doanya nggak baik, imannya kurang. Padahal lebih daripada itu semua. Ibu pakai cincin nggak? Enggak pakai. Enggak cukup, udah gendut. Ibu yang pakai cincin gitu ya. Lebih penting mana? Cincinnya atau yang ngasih cincin? Yang ngasih dong. Jawabannya gitu kan ya? Iya, Semua sepakat dengan itu. Biarpun cincinnya sudah nggak dipakai lagi, sudah ada yang digadaikan bahkan itu. Iya. Tapi yang memberi cincin tetap yang nomor satu. Lebih penting mana? Tuhan atau pemberian Tuhan? Tuhan. Jelas. Ya. Nah, ketika orang membina relasi dengan Tuhan dalam kehidupan doa, itulah dia memiliki Tuhan, Tuhan memiliki dia. Jadi doa bukan sekedar mengisi waktu luang, bukan juga sekedar memohon, tapi terus-menerus dilakukan untuk membina relasi dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, ya jelas. Di dalam gereja Katolik, kita diajari begitu banyak hal tentang doa. Kemudian, orang yang mengasihi,
cut. Kemudian orang yang percaya kepada Tuhan itu akan berbuat perbuatan yang mengungkapkan iman. Sama-sama orang berbuat baik belum tentu nilainya sama. Sama-sama melakukan yang baik, tapi belum tentu nilainya sama. Ambil contoh begini, kalau orang mau pemilu itu banyak orang membagi-bagi kan ya. Tapi kemudian setelah tahu motifnya, tidak satu orang pun mengatakan orang itu baik ya, enggak. Tetapi kasih yang sebenarnya ketika itu tampak dari dalam perbuatan adalah saya pengen yang saya kasih bahagia. Dan itu munculnya di dalam hati, dan yang menggerakkan itu ya relasi pribadi dengan Tuhan tadi. Bukan sekedar memberi, bukan sekedar ya menyerahkan sesuatu pada orang yang memerlukan. Ya, tindakan bisa jadi sama, tetapi motif yang berbeda menentukan nilai yang berbeda juga. Nah, begitu ketika bicara tentang praktek kehidupan orang beriman. Apalagi kalau zaman sekarang tuh ya, kemarin kan Van, begitu nggak terpilih diambil lagi yang dikasih ya Pak Seto ya. Iya, itu. Kalau udah digadein gimana? Nembus gada. Jadi doa pun gitu ya, itu perlu pengetahuan, perlu belajar ya. Kita belajar terus ini Kak Seto. Doa belajar. Terus selain berdoa ya untuk lebih beriman itu sendiri gitu ya. Betul. Harus tetap Bahkan ini mau melakukan yang baik aja orang belajar. Misalnya apa tuh? Ibu ngajarin anak supaya naruh sepatu pada tempatnya. Berapa kali ngajari? Iya. Berapa kali mulutnya ini ngomong? Bisa hitung? Iya, sampai bosan, sampai konslet, sampai mau ngomongnya bilang, aduh mama ini sampai capek kasih taunya sampai begitu. Itu untuk melakukan yang sesederhana itu. Kemudian begini, nasihat, omongan orang tua, itu bisa diingat oleh anak-anak sampai tahan lama sekali kan ya. Ibu dulu ngajari anak-anak pertama bicara, itu yang diajarkan pertama-tama itu apa saja? Saya termasuk orang yang seperti adik Emil bilang galak, jadi saya nggak pernah terlatih ngajarin, ayo mama, enggak. Karena saya ngajar, saya sering ajak anak ngajar gitu ya Pak Seto ya. Tiba-tiba dia nyerocos aja tuh satu kalimat begitu. Kalau itu ibu-ibu berbeda. yang Katolik itu biasa mengajari anak tanda salib di bagian di awal apa enggak? Oh ya, benar. Belajar pertama kali itu. Jadi tanda salib termasuk yang diajarkan. Iya. Berarti ibu sedang ngajari anak tentang Tritunggal kan? Iya, betul banget. Iya. Dengan hal yang sederhana ya, dengan cara yang sangat sederhana bahkan doa ya. itu kita ajarkan sejak mereka di Malah kandungan. masih anak di dalam kandungan. Iya. Iya. Kita nggak ngajarin yang baik buruk ya, tapi ngajar doa dulu. Iya, ngajar doa. Dan setelah itu ngajar menjadi anak yang baik. Baru belakangan ngajari anak pinter kan. Iya. Duluan mana diajarkan? Perkalian atau tanda salib? Tanda salib. Bahkan doa lebih dulu Pak Seto. Ya, doa lebih dulu kan. Minimal yang nomor satu itu nyebut nama Tuhan Yesus gitu kan. Iya, betul. Ya itu proses belajar yang memang sudah sejak awal dilakukan. Kita nggak sadar ya Van, pikir itu sesuatu hal yang biasa. Ternyata itu sudah memulai proses belajar Sudah mulai terhadap proses anak belajar. gitu ya. Iya. Dan yakin loh ya, mereka dengar bukan berarti nggak ngerti. Kita punya keyakinan waktu itu bahwa mereka pasti mengerti gitu loh. Nah, selain mendidik diri dengan kayak seperti doa, nah sekarang untuk kitab suci sendiri, Pak Seto, apa peran kitab suci sih dalam iman kita, kekatolikan kita? Iya. Kalau bicara tentang iman, itu kan kita bisa membuat lebih gampang, saya mau ikut Yesus. Kalau saya mau ikut Yesus, saya harus kenal dengan Tuhan Yesus. Dan kalau saya mau kenal dengan Tuhan Yesus, kitab suci itu menjadi sarana untuk ketemu dengan Tuhan. Ketika saya membaca kitab suci, saya mendengar Tuhan sedang bicara. Lalu
Nanti sesudah itu, saya menanggapi firman Tuhan itu dengan berdoa. Itu seperti kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, itu ada waktunya Tuhan berbicara kan. Bacaan pertama, bacaan kedua, liturgi sabda. Ya, di bagian liturgi sabda kita mendengar Tuhan berbicara. Tapi kemudian di bagian aku percaya, doa umat, itu kan kita menanggapi firman Tuhan itu. Nah, perjumpaan dengan Tuhan melalui kitab suci, kurang lebih caranya seperti itu. Mendengarkan Tuhan dengan membaca dan memahami isi kitab suci, dan kemudian menanggapinya dengan doa. Dan doa itu kalau bersumber dengan cara seperti ini tadi ya, bersumber dari kitab suci, maka kemudian kita akan menemukan sesuatu yang berbeda. Maksudnya begini, lebih banyak mana permohonan yang kita ajukan kepada Tuhan menyangkut soal raga atau jiwa? Jiwa pasti. Benar, lebih banyak minta tentang jiwa. Kebanyakan raga. Ya kan, pasti minta apa namanya? Rezeki gitu ya. Terus kemudian apa ya? Kayak misalnya kalau buat anak tuh kan sekolah gitu ya. Lulus ujian, rezeki, bahkan doa Bapa kami itu, dari doa Bapa kami itu, Bapa kami yang ada di surga sampai amin, yang paling diingat kalimat yang mana? Berilah kami rezeki pada hari ini. Jelas kan itu lebih banyak tentang raga kan? Nggak ada yang salah di situ. Yang salah itu kalau hanya minta untuk kepentingan raga. Kalau kita berdoa Salam Maria, kita meminta untuk raga kita? Enggak. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa. Supaya apa? Supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan membersihkan jiwa dari dosa, supaya kita enggak berdosa lagi. Nah, kalau kita berdoa berdasarkan apa yang ada di dalam teks kitab suci setelah mendengarkan Tuhan berbicara, maka akan lebih banyak lagi doa yang kita ucapkan, yang kita mohon, itu berkaitan dengan jiwa. Misalnya, sebut satu perikop kitab suci dalam Injil yang Ibu ingat. Nggak bisa. Anak yang hilang. Anak yang hilang ya. Setelah membaca cerita tentang anak yang hilang, apakah ibu akan minta harta? Agak aneh kalau di situ. Apakah akan minta supaya saya terhindar dari kemiskinan? Jangan sampai saya bergaul sama babi. Nggak akan berdoa begitu. Tetapi yang akan kita minta apa? Supaya saya bisa bertobat, saya bisa mengampuni. Itu semua menyangkut kepentingan jiwa. Nah, disitulah kita ya menjadi ya sangat memerlukan ini kitab suci ini. Baca, gunakan ini sebagai sarana untuk bertemu dengan Tuhan, dan di situ nanti makin lama bukan soal nomor satu ingat perintah Tuhan gitu ya, tetapi orang akan bisa mengalami bagaimana dirinya digerakkan oleh firman yang ada di dalam dirinya. Kelihatannya abstrak, tetapi ini konkret. Nah, begini aja dah. Bingung sendiri Pak Seto kayaknya. Enggak, ini mungkin Pak Seto ngeliat saya bingung kali ya. Enggak mudeng-mudeng gitu Pak. Enggak, saya enggak mikir gitu. Tapi ini yang lebih konkret lagi. Nanti ini boleh ngomong kalau Ibu ikut KPKS apa nggak sih? Boleh. Boleh. Ini sebagian dari mewartakan itu. Nanti boleh tanya sama teman-teman saudara-saudara yang biasa belajar kitab suci termasuk di KPKS ya. Yang sudah rutin belajar kitab suci di kursus, entah di KPKS, entah di paroki, itu lebih sering ingat Tuhan apa enggak? Ya, kalau sudah lebih sering ingat Tuhan, itu lebih gampang berbuat jahat apa enggak? Enggak. Enggak mungkin. Iya. Mikir beribu-ribu kali ya. Cuma tega aja. Jadi makin banyak firman yang ada di dalam diri kita, yang masuk di dalam diri kita, maka itu juga akan membantu cara kita berpikir, cara kita merasa. Dan ingatan akan Tuhan akan terbawa terus. Sehingga kalau mau melakukan yang jahat, mau melakukan yang negatif, orang akan ingat dengan Tuhan. Kalau proses itu tidak terjadi, maka perlu dievaluasi ini belajarnya bagaimana. Enggak belajar. Belajarnya ini apa namanya cuma summary doang. Nah, tadi Pak Seto
sudah menyinggung sedikit mengenai tadi yang Allah Tritunggal yang kita ajarkan kepada pada anak kita pada mulai saat dari kita, awal ya. mulai dari awal pada saat kita membuat tanda salib. Nah, itu tapi kan tadi saya aja baru ngerti loh ternyata ya saya mengajarkan itu gitu loh ya. Nah, jadi maksud saya gini, kita buat tanda salib. Tapi gimana caranya sih kita mengajarkan tadi yang Pak Seto bilang itu ternyata itu Allah Tritunggal, maksudnya ke anak-anak gitu loh. Kalau bicara tentang Tritunggal, yang harus diingat begini, tentang Allah yang ada di surga gitu ya. Kita nggak bisa pelajari Allah yang ada di surga. Maksudnya, nggak bisa kita ke sana untuk melihat. Tapi yang kita bisa lakukan apa? Ketika kita hidup di dunia ini, kita itu mengalami Allah itu. Mengalaminya itu bagaimana? Kalau orang melihat alam, misalnya keluarga, rekreasi, melihat pemandangan alam, melihat alam semesta gitu ya. Yang nomor satu diingat, Bapa atau Tuhan Yesus. Pasti akan menyebut di kredo di bagian awal itu. Bapa, pencipta langit dan bumi. Tapi kemudian ketika berbicara tentang ini, keselamatan, tentang kehidupan kekal, tentang dosa manusia, dan karena dosa Allah itu menyelamatkan, yang kemudian kita alami, kita rasakan itu adalah Tuhan Yesus, Putra. Tapi setelah Tuhan Yesus kembali ke surga, kemudian kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu kan. Lalu Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Nah, ini yang mungkin lebih kita perlu perhatikan, mengalami, merasakan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Roh itu kan nggak kelihatan, nggak berwarna, nggak berbau, nggak berasa, nggak berwujud gitu ya. Nggak bisa disenggol. Kalau dikatanya begini, waktu baptis dulu terima Roh Kudus nggak? Terima. Terus sekarang ada di mana? Roh tidak bisa bicara tentang tempat, tetapi begini, kehadiran roh di dalam diri kita itu bisa dirasakan. Mengingatnya begini saja, kalau di dalam diri kita muncul keinginan untuk melakukan yang baik, tapi tanpa modus ya, hanya pengen melakukan yang baik, entah menolong, entah kemudian berdoa, pengen dekat dengan Tuhan, itu tanda sederhana Roh Kudus ada di dalam diri kita dan menggerakkan kita. Nah, membiasakan diri mendengarkan suara Roh Kudus itu yang menjadi sangat penting. Kalau orang mengikuti bimbingan, gerakan Roh Kudus, maka dia akan hidup mengikuti yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau bicara tentang Tritunggal, kita mengingat saja, kita mengalami Allah sebagai yang menciptakan alam semesta, yang membuat kita menjadi ada, tapi kita juga mengalami Allah yang menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Dan kemudian kita juga mengalami Allah yang menolong kita untuk melakukan yang benar di hadapannya. Jadi kalau bicara tentang Tritunggal, kita bicara itu. Tentang keberadaan Allah di surga, seperti apa? Itu bukan bagian kita untuk mempelajarinya. Karena yang menjadi penting juga adalah Allah menjadi manusia itu demi kepentingan manusia karena kasih-Nya. Jadi yang menjadi lebih perlu diperhatikan lagi, apa yang dikehendaki oleh Allah yang menyatakan diri itu tadi. Nah, begitu kalau bicara Tritunggal. Makanya nggak ngerti-ngerti Mudah itu nggak? sayang ya. Senyum aja, biar seolah-olah ngerti. Terus didengerin ulang rekamannya. Apa benar ya? Bahwa sebuah komunitas itu memang bisa memperkuat keimanan Katolik kita ya, Pak Seto? Iya, saya lebih suka mengatakan komunitas itu menjadi benteng iman. Dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa perlu komunitas itu. Di dalam komunitas itu kita ngapain? Belajar, berdoa, lalu bergembira bersama. Karena begini, sehebat-hebatnya kita gitu ya, pemikiran kita, kemampuan kita mendapatkan informasi, tetapi ada juga sisi kelemahan manusia yang
perlu mendapatkan perhatian yang bisa dihadapi, bisa disikapi dengan berkomunitas itu. Gimana? Lebih senang stres sendiri atau ketika sedang pusing ngobrol sama teman-teman? Enak ngobrol ya. Ya. Ada pelampiasan. Kok pelampiasan? Apalagi kalau ini ya, stres itu Ada ya. arah apa ya istilahnya? Bisa Pelampiasan, berbagi Iya, apa? suasana. Suasana. Dan yang suasana itu tidak bisa didapatkan ketika orang sedang mengadakan pertemuan online misalnya. Nggak bisa. Iya, betul. Dan kemudian kadang-kadang nggak usah ngapa-ngapain, ketemu, ngobrol, itu saja bisa menimbulkan rasa, apa menyebutnya ya, gembira, lebih tenang. adem. Kalau komunitasnya sudah begitu, ini komunitas diajak belajar lebih gampang lagi. Jadi untuk dalam pembangunan iman tuh sebenarnya lebih enak tuh face to face ya, Pak Seto ya, berhadapan langsung gitu ya. Face to face, kemudian dalam kelompok, Dalam komunitas. kelompok, iya. Nah maksudnya kan kalau dalam kelompok kan bisa juga secara online, tapi kurang Ya. ya itu rasanya ya kalau gitu ya. Tidak bisa ini online, pertemuan online itu menggantikan perjumpaan. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Saya telepon ibu saya, apakah kemudian ibu saya hilang kangennya? Enggak. Tuh kan mesti selalu datang dalam Nggak apapun bisa. harus perjumpaan itu yang utama sama gitu ya. seperti ya kayak anak saya video call gitu kan. Karena cuma suara doang nggak. Tetap tidak menggantikan ya Pak Seto Tidak ya. menggantikan. Baik. Ibu mencium anak online, nyium layar handphone. Iya. Pengajaran tentang kasih Allah tentunya dapat memberikan sumber inspirasi dan kekuatan bagi kita semua untuk membangun dunia yang lebih baik. Iyakah begitu Pak Seto? Bagaimana hal ini dapat diwujudkan sebenarnya? Orang yang mengasihi nggak akan bisa memikirkan dirinya sendiri. Dan kemudian begini, selalu yang dipikirkan, kalau orang yang mengasihi itu selalu yang dipikirkan adalah orang yang dikasihi. Iya. Dan kemudian orang yang hidupnya dikuasai oleh kasih, melihat orang lain, melihat sesama, melihat dunia itu dengan cara yang berbeda. Kalau misalnya ya ibu itu seorang investor gitu, ngelihat tanah, ngelihat rumah, ngelihat orang, itu yang ada di pikiran apa? Wah ini market, ini pasar, wah ini bisa dijadikan begini-begini. Tapi silahkan membayangkan kalau saya mengalami, saya merasakan Tuhan mengasihi saya, maka ketika diri saya dikuasai oleh kasih, ngelihat orang lain pasti akan dengan cara yang sangat berbeda. Bedanya apa? Bagaimana kita bisa hidup dengan benar, dengan baik, bagaimana bisa mewujudkan kehidupan bersama yang menggembirakan. Nggak perlu orang cemburu, nggak perlu orang iri hati, saling menghancurkan. Orang yang dikuasai kasih akan melihat sesama dengan cara yang berbeda. Cara pandang ya yang diwarnai oleh kasih itu tadi. Tapi benar bahwa kemudian mengalami kasih itu menjadi sangat penting. Karena itu Bapak, jadi belibet lagi. Karena itu kalau kita lihat di dalam gereja, lihat aja di setiap gereja, wajarnya ya, ada salib besar yang menghadap umat kan. Dan itu yang harus diingat oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dia mati untuk menyelamatkan saya. Dia mati supaya saya masuk surga. Itu yang menjadi utama di dalam iman Katolik. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus menjadi manusia karena kasih demi keselamatan dan kebahagiaan manusia. Nah, begitu. Iya. Baik, jadi saya bisa simpulkan sedikit nih yang saya tangkap ya dari pembicaraan kita ya Pak Seto ya. Jadi untuk pembangunan iman umat itu dimulai dari perasaan dikasihi dengan bahwa menerima bahwa dikasihi, memiliki perasaan dikasihi, dan untuk itu kita harus belajar karena kita harus tahu dong siapa yang mengasihi kita, bagaimana caranya itu semua. Makanya kita tetap
perlu seperti tema pada hari ini ya Pak Seto, tetap belajar gitu ya terus itu ya, supaya kita bisa merasakan dikasihi dan kita bisa mendapatkan kasih dan kita bisa membagikan kasih sehingga bisa membangun umat, begitu ya Pak Seto ya. Kalau itu yang saya tangkap nih dari pembicaraan kita hari ini, begitu ya Pak Seto ya. Dan kita nggak pernah ini loh, tidak meminta loh, tapi Tuhan lebih dulu memberikan kasih itu secara gratis. Ya, persis seperti itu. Tapi kalau kita nggak belajar, kita nggak ngerti. Nggak tahu kalau pentingnya itu dapat gratis gitu kan ya. Waktu ya. Nah, Pak Seto, ada ini nggak? Coba deh, ada summary kesimpulan untuk kita semua ya tentang apa yang mesti kita lakukan. Pembangunan iman umat ini. Balik lagi, perlu diingat 3 hal. Orang yang percaya harus punya pengetahuan, dan untuk itu orang harus belajar. Yeah. Di dalam gereja Katolik sekarang ada banyak kesempatan untuk belajar. Dan kemudian berikutnya juga, ajak sesama umat Katolik untuk belajar. Supaya semua belajar dan semua tahu apa yang dipercaya. Jangan sampai melakukan hal yang konyol. Saya percaya, tapi saya tidak tahu apa yang dipercaya. Nah, begitu yang kita perlu perhatikan. Iya. Jangan hanya berhenti di situ saja ya. Jadi Katolik yang baik. Berbuat, Dre. Oke, tapi kita harus belajar dulu untuk bisa berbuat, untuk bisa membagikan ya. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu apa yang mau dibagikan ya. Kalau nggak belajar, nggak tahu Kak Fani mau kasih aku apa. Ya nggak sih? Yuk, ditutup deh. Oke, baik. Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, kita akhiri perbincangan obrolan ibu-ibu pada hari ini. Banyak terima kasih kepada Pak Seto yang sudah bersedia menyediakan waktu, kemudian membuka pikiran kita loh, walaupun ya kita udah tahu sedikit, tapi ternyata dari obrolan hari itu benar-benar tuh membuka insight kita sehingga menjadi lebih, oh ya kita tetap harus belajar dan belajar dan belajar sampai Tuhan memanggil kita. Benar-benar mengasihi aku. Gitu. Baik. Senang hati kita bisa berbagi obrolan yang bermanfaat bagi sahabat semua. Senin berikutnya, obrolan ibu-ibu akan dibawakan oleh Wina dan Giovanna dengan tema-tema lain yang lebih menarik juga. Baik, sahabat obrolan ibu-ibu, Pak Seto Marsunu, saya Francisca Audrey dan Laurencia Fani. Kami pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di setiap hari Senin, minggu kedua dan minggu keempat dengan acara obrolan ibu-ibu yang sama. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua. Salam.